lagi-lagi mengangkat topik ini karena basa-basi sangat peduli. Kita percaya anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan tugas untuk bisa mendidik atau menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas adalah tugas kita sebagai orang tua. Dan pornografi ini adalah salah satu isu yang sudah lama, tapi sampai sekarang nggak tuntas-tuntas. Ini kenapa ya? Apa jangan-jangan Mel karena kita sebagai orang tua kita sendiri nggak ngeh kalau ternyata pornografi ini udah sampai separah ini. Jadi kalau kita baru jadi orang tua baru ya, baru jadi mamah muda gitu, pasti yang dipikirin cuma apa yang terbaik buat anak. Mulai dari asinya, mulai dari makanannya, mulai dari yang penting gue punya style parenting yang keren. Pokoknya belajar sama Bu Eli Risman. Lalu kasih pendidikan yang baik, cari sekolah yang paling mahal, cari sekolah internasional. Hanya sebatas itu gitu. Tapi untuk ancaman besarnya yang ada di atas itu yang tadi Ibu Eli bilang, itu kita nggak ngeh. Kamu sendiri nggak? Aku sendiri awalnya menutup mata. Jadi aku pikir, pornografi, anak bayi, anak balita, nggak mungkin lah. Nggak akan mungkin tersentuh sama mereka. Nggak akan mungkin mereka terpapar sama pornografi. Tapi ketika sudah ada faktanya, sudah ada kejadian yang begitu banyak, yang Ibu tadi bilang, ini mengancam keberlangsungan bangsa. Men, ini bukan cuma tugas pemerintah loh. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kalau lo bisa ngelahirin anak lo harus bisa bantu si anak ini jadi orang yang tertutup dari semua hal buruk itu. Kalau kita mulai dari diri kita, nular deh ke teman-teman, nular ke tetangga. Nah, virus itu yang mesti ditularin terus ya Bu ya. Itu ini memang nih. Saya melihat ya Ibu Eli ya. Ini teman saya yang laki-laki ini ya, dari tadi udah pegang jenggot nih, kayaknya dia udah mulai paro nih. Jadi kita mesti gimana dong? Apa yang harus kita? Ya, jadi pertama sekali Ibu balik lagi ke hal yang paling mendasar, boleh? Boleh. Tadi Melanie bagus banget statementnya dari ASI, terus kemudian cari pendidikan kok perlu international school. Jadi kami melakukan penelitian, kenapa sih parenting ini susah ya jalannya gitu. Ternyata yang pertama sekali adalah kita semua punya masa lalu. Oke. Kita mungkin pernah biasa dicubit, dikerasin, atau kita kebanyakan dipuji gitu. Jadi kita mau nggak mau, ini di sini udah tebel banget sambungannya. Jadi kita keluarnya otomatis. Kita mau belajar parenting bagaimanapun, kalau kita belum menyelesaikan urusan dengan diri kita sendiri, kita nggak akan peka. Dan akan mengulangi lagi apa yang pernah kita terima tetap dengan respek kepada kedua orang tua kita. Tapi persoalannya teman-teman adalah sekarang anak-anakku ini dan teman-teman semuanya mengasuh generasi platinum di era digital. Itu kata kuncinya. Tadi Cipan bilang ini udah terjadi dari dulu, iya, diperparah oleh teknologi. Negatif side-nya ya, sisi negatifnya, sisi positifnya banyak sekali tak terbilang. Sisi negatifnya juga begitu gitu loh. Jadi jangan lupa kita mengasuh generasi platinum di era digital. Jadi bagaimana? Satu, duduk dulu dong sama suaminya, sama istrinya, pasangan duduk dulu, rumuskan tujuan pengasuhan. Maksudnya diomongin? Iyalah, diomongin. Jadi sekarang suami istri punya anak aja, tapi nggak merumuskan apa yang dia mau capai. Nanti di ujung sana, tunggu, hobi bola apaan? Siapa Manchester United lawan apa atau apa? Spanyol. Dia emang dia liga mana? Nggak hobi. Siapa amat? Dia hobinya bola Bu. Sebagai laki-laki hobinya apa? Saya hobinya sepeda. Oh, dia sepeda. Sama menjahit ya Bapak ya. Menyulam. Nggak, maksud Ibu begini, main bola aja ada gawangnya. Oh iya. Ya kan, kita tendang bola itu langsung masuk gawang nggak? Enggak kan, lewat kaki-kaki orang kan. Iya, belakang, penyerang tengah, penyerang depan. Kadang nyasar dulu lagi. Kadang nyasar dulu, ya. Jadi ini kita, pemain bola aja, ada gawangnya. Kita ngasuh anak nggak punya tujuan. Kayak nggak punya kiblat. Ujungnya apa? Iya, kiblat. Nggak punya kiblat. Jadi akhirnya kita nggak punya kesepakatan antara suami istri. Lalu kemudian udah kita merumuskan sesuatu, dijalanin. Nanti bulan depan, tahun depan dievaluasi udah nyampe mana ya. Ini hal yang menarik loh. Karena maksudnya aku tidak pernah diajarkan sama orang tua juga untuk kita harus duduk bareng sebagai orang tua. Karena kalau udah punya anak ya udahlah, lihatlah nanti kemana. Yang penting uang pendidikan udah ada. Yang penting uang ini itu udah ada. naluri sebagai orang tua aja gitu kan biasanya gitu. Nah itu sekarang udah nggak mungkin. Kami udah melakukan riset di 4 wilayah tentang ini. Dan Ibu sangat terkejut. Oh, kalian pantesin begini ya. Kalian nggak merumuskan tujuan pengasuhan. Waduh, start dari awal banget sudah. Jadi udah sepakat. Jadi kalau umpamanya usaha, jadi keluarga itu harus dikelola seperti usaha. Punya bisnis plan.
Wow. Harus punya bisnis plan. Punya family plan. Family Tapi plan. tapi maaf, saya potong Bunda, yang namanya bisnis plan pun kadang-kadang kalau kita berbisnis pun kita ngomongin bisnis, suatu saat kan bisa aja kita mengalami kerugian. Betul, bisa aja tuh bola nyasar. Nah. Kalau bahasanya Melani. Iya. Tapi kan kita punya kesepakatan. Jadi kalau ini terjadi dia nyasar ke kiri, nyasar ke kanan Kita atau tahu kemana, kita tahu. Tarik balik. Nah, Ibu kelarkan sedikit yang Ya, ini ya. silakan. Jadi punya tujuan pengasuhan, lalu kemudian sepakati, bikin evaluasi, ulang lagi, balik lagi ke rencana. Gitu kalau salah-salah. Namanya kita juga manusia. Trial Lupa and error salah, ya. lupa salah bego, ya kan? Iya, Nggak tahu iya. gitu tadi nggak sadar ada pornografi. Nah, jadi ada 7 hal yang perlu disepakati untuk mengasuh anak laki-laki. 4 hal untuk anak perempuan. Kok laki-laki Wow, banyak banget ya Nah, tuh? justru karena dia sasaran tembak bisnis pornografi. Bapak, laki-laki. Iya, anak gua kan Anaknya gua punya anak laki-laki juga. Laki-laki juga. Laki-laki dan Anak perempuan. Bukan Anak dulu nih ya. laki-laki juga. Oke, 1 kita jadikan anak kita hamba Allah, hamba Tuhan yang takwa dulu, yang imannya benar, yang ibadahnya apapun agama kita baik, yang akhlaknya mulia. Ini aja udah habis waktu, ya enggak? betul. Ya. Yang kedua, siapin dong anak kita jadi calon suami sama calon istri. Ya, kemudian siapkan calon ayah, calon ibu dari kecil karena karakternya mesti dibangun dari kecil. Benar, setuju. Bukannya pas udah nyebar undangan. Setuju. Wow. Yes. Yang keempat baru profesional, baru kita nyari sekolah, TK-nya di mana, negeri apa swasta, apa namanya nasional apa internasional. Ini mah nomor 4. Oke. Pertanyaan saya, yang 3 ini bisa disubkontrakin ke orang nggak? Kenapa kita cuma bertumpu pada 1? Ini tanggung jawab siapa? Kita orang tua. Ragu sih ngomongnya. Kita sebagai orang Enggak, tua. karena maksudnya kita selama ini sebagai orang tua, kita tahu anak kita harus baik dengan cara ya sekolah yang bagus, Iya, iya, kita iya. cari lingkungan yang bagus. Iya, padahal kita yang harus bagus. Kan kita pendidik utama. Sekolah itu lembaga yang mengajar pengajaran. Jadi kalau kita cuma bertumpu pada sekolah, kita menghasilkan orang-orang yang sangat terpelajar tapi tidak terdidik. Wow. Oke, baik. Bu, saya dari tadi nggak berhenti nganga nih. Sama, ini semua kita nganga semua di sini juga. Ya berarti episode hari ini berarti Udin nganga semua ya. Nganga semua. Karena memang banyak banget yang harus kita bahas. Tampar-tampar ya. Iya, family. Tidak family. bermaksud loh. Iya, tapi maksudnya benar family plan. Memang kita nggak pernah duduk ngobrolin. Jadi gampang kan anak kita kena pornografi, narkoba dan sebagainya Ya, kan? nanti kita Kan bahas nyasar. lagi. Nyasar. Betul. Dan kita nggak sadar anak kita nyasar karena kita nggak punya blueprintnya Yes. seperti apa. Oke. Keren pakai istilah blueprint. Nanti kita akan bahas lagi ya Wendy ya. Ya, ya. Ini tapi ada quotes lagi yang akan dibagikan kepada pemirsa di rumah. Oh, baik. Ini dia quotes-nya. Baik. Anak banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ingatlah, anak merupakan cermin dari orang tua. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Bahasa Anak Bahas ini.